Jumpa kembali bersama saya Om Retno. Kali ini saya akan memenuhi janji saya untuk membuat suatu ramuan herbal alami untuk detoksifikasi pleci yang terpapar efek doping berlebihan. Mari kita praktekkan secara langsung. Bahan-bahan yang dipersiapkan adalah 2 lembar daun Annona muricota atau daun sirsat, dan ini adalah Pandanus amarifolius atau daun pandan wangi. Sebelumnya kita cuci lebih dahulu. Daun-daun ini sebelumnya kita cuci lebih dahulu. Setelah kita cuci, 2 lembar daun pandan ini kita masukkan. Demikian pula 1 lembar daun pandan kita masukkan dengan kira-kira 300 cc 300 ml air bersih, ,350 liter air bersih. Nah, 3 cup aqua ini, 3 cup dari botol Clio ini jumlahnya adalah 360 cc. Jadi yang kita perlukan sebenarnya 350 ml. Cuman karena saya tidak punya ukuran cc nya, jadi kita buat dengan menggunakan cup bekasnya botol Clio, gelas Clio. Kemudian ini kita nyalakan dengan api sedang saja. Dinyalakan dengan api sedang sampai mendidih, dan kita tunggu beberapa menit hingga 200 cc. Boleh kita aduk-aduk. Jadi video ini jangan di skip dulu ya, jangan di skip sampai nanti selesai, karena rahasianya nanti ada ketika ramuan ini nanti selesai, benar-benar selesai, baru ada cara khusus sehingga ramuan ini betul-betul bisa digunakan secara efisien. Jadi khasiatnya bisa akan dirasakan apabila potongan video ini jangan di skip-skip, kita lihat dulu sampai dia matang. Jadi 2 lembar daun sirsat ini ya, ini mempunyai kandungan minyak eugenol dan mempunyai kemampuan untuk menghilangkan toksin. Sebenarnya kalau hanya lembar misalkan yang kita rebus hanya daun pandan saja, dia hanya untuk menghilangkan rematik saja, linu-linu dan lain-lain. Demikian pula kalau untuk daun sirsat ini, kalau yang kita gunakan hanya daun sirsat saja, khasiatnya hanyalah untuk menurunkan darah, memberi tambahan vitamin C atau rematik, juga untuk asam urat. Tapi apabila penggabungan dari 2 zat berkhasiat yang terkandung di dalam daun-daun ini, itu akan memberikan efek untuk menyerap, mendistribusikan, kemudian mengeluarkan toksin, baik itu dari sistem metabolisme yaitu sekresi, pengeluaran dari dalam, juga ekskresi, pengeluaran dari luar. Jadi pengeluaran racun-racun itu dari luar melalui feses ya, melalui pupnya burung itu, atau dari cairan-cairan yang keluar dari burung itu tadi. Jadi ini dibiarkan dulu sampai mendidih ya. Selanjutnya, agar lebih efektif untuk ramuan ini supaya betul-betul diminum burung itu dengan bagus, hasilnya itu lebih efektif apabila burung itu tadi dipindah dulu ke sangkar yang lebih besar. Kemudian jangan diberikan minuman manis dulu. Jadi minuman manis
yang biasanya diramu oleh teman-teman tinggalkan dulu, ganti minuman ini nanti ya. Jadi ganti minuman ini disanding dengan air putih. Ciri-cirinya kalau detoxnya sudah keluar, akan kotorannya itu tidak akan lembek lagi, atau kotorannya tidak akan seperti lembek ya, seperti kalau biasanya kebanyakan doping itu kotorannya itu menjadi lembek. Lah itu nanti kotorannya sudah mulai keras ya, mulai padat maksudnya. Jadi bukan keras tapi padat. Nah ini sudah terasa baunya harum dari pandan, tapi kita biarkan dulu sampai dia betul-betul mendidih. Kalau tadi itu 350 cc ya, ini nanti kira-kira sampai menjadi 250 cc atau kira-kira 1 gelas teh itu ya. Jadi kita biarkan dulu sampai betul-betul mendidih. Jadi perlu saya ulang lagi ya, supaya minuman ini nanti efektif untuk burung, bisa mendetok dari sisa-sisa overdosing itu tadi. Burung pertama dipindahkan ke sangkar yang lebih besar, atau kalau ada beberapa burung yang terpapar oleh doping, efek doping tadi itu bisa dikuluni di salah satu kandang yang besar supaya pergerakannya lebih bebas. Dan kandang tersebut untuk tangkringannya dibuat berundak ya, jadi jangan dibuat sejajar tapi berundak, jadi yang satu di bawah yang satu di atas, sehingga burung bisa lebih bebas. Makanannya lebih baik untuk makanan fur yang sudah biasa dia berikan, sudah biasa kita berikan, dan buah-buahan ya. Lalu yang terutama minumannya jangan minum manis dulu, atau minuman manis ditinggalkan. Nah ketika ini sudah agak berwarna hijau, nah itu tandanya sudah mulai zat-zat khasiatnya sudah keluar semua. Ini kita matikan. Lah rahasianya itu di sini nanti. Ini rahasianya. Untuk daun pandan boleh kita ambil, lalu kita sisihkan. Tetapi untuk daun ininya, daun Annona muricatanya, daun sirsat, ini dibiarkan sampai 3 jam. Ini yang harus diperhatikan. Jadi sering gagalnya ramuan atau esat khasiat ini keluar keseluruhannya karena terburu disaring. Jadi ini biarkan dulu sampai 3 jam, baru kemudian disaring. Sampai ketika cairan ini yang sekarang ini berwarna kehijauan menjadi agak kemerahan. Jadi video yang ini kita selesaikan sekarang. Nanti 3 jam lagi akan saya tunjukkan hasilnya setelah 3 jam. Jadi minimal dibiarkan daun muris ini, daun sirsat ini selama 3 jam berada di sini, tidak boleh disaring. Kalau untuk daun pandannya boleh kita ambil. Demikian, nanti kita lanjutkan 3 jam lagi. Inilah hasilnya setelah 3 jam perendaman daun sirsat yang tadi. Jadi sudah berwarna merah, berarti kadar yang kita inginkan untuk zat khasiat yang mampu menghilangkan sisa racun atau detoksinasi dari efek doping tadi berhasil. Kemudian bisa kita saring. Ini bisa disimpan kekuatannya hanya sampai 3 hari karena tanpa pengawet. Rasanya juga enak, berbau pandan. Cuman yang dibutuhkan oleh pandan itu bukan baunya ya, tapi zat yang terkandung di dalam pandan itu. Ini hasilnya setelah 3 jam kita rendam. Cairan yang tadi hasil rebusan berwarna hijau akan menjadi merah, dan ini zat khasiatnya sangat dahsyat untuk menghilangkan detoksinasi pada efek dari doping burung peleci. Dan untuk pemakaiannya diberikan setiap hari, menghilangkan minuman manis, jadi tidak boleh ada minuman manis, memakai buah-buahan, sedikit EF, dan burung dirawat seperti biasa. Apabila kotorannya sudah tidak lunak lagi, artinya kotorannya sudah tidak
encer, jadi sudah agak padat, barulah bisa dikatakan pengobatan kita untuk menghilangkan efek dari detox racun yang mengendap di pencernaan burung pleci itu berhasil. Jadi harus ditunggu hasilnya kurang lebih seminggu. Sekian, terima kasih. Wassalam, jangan lupa like, subscribe, dan apabila ada yang ditanyakan bisa didiskusikan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum. Subscribe guys, subscribe.